Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Salatiga mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini atau malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita. Baik nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah. Terlebih hari ini adalah hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari pertama di bulan Dzulhijjah yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Yang Rasul mengatakan ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mungkin ini adalah waktu selepas berbuka puasa bagi siapa yang menjalankan puasa sunnah, karena disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai 9 dan lebih ditekankan lagi nanti di tanggal 9. Lebih ditekankan lagi di tanggal 9 yaitu puasa Arafah, karena ini menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Maka ayo bersama-sama kita melakukan amal soleh, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, karena amal apapun, ibadah apapun yang dilakukan di hari-hari ini itu akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal yang kita lakukan bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Karena ada seorang sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, termasuk jihad kalah ya Rasul? Ya kalah. Kecuali kalau seseorang memang berjihad, berangkat sendiri, bawa harta sendiri, hartanya banyak, ternyata pulang tinggal nama, itu baru mengalahkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Shalawat dan salam tetap kita curahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian, melanjutkan pembahasan kita untuk cara-cara atau wasilah-wasilah agar selamat dari azab kubur. Kita sudah membahas beberapa dalam beberapa pertemuan. Kita lanjutkan 2 poin pada kesempatan malam hari ini. Apa itu? Di antara yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir sebagaimana disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tapi tentu bagi hati yang masih sehat ya, bagi hati yang masih benar, bukan hati yang rusak, bukan hati yang telah ditutupi dengan kemaksiatan. Maka kalau kita ingin selamat dari azab kubur, dan ini ada salah satu athar yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang sahih, di riwayat Malik wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa itu? Yaitu an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal ya, beliau berkata, ma'amilal abdu amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah seorang hamba melakukan satu amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala ya, dari kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah apa? Dengan zikir ya, kita akan diselamatkan dari azab Allah. Terutama salah satunya adalah azab kubur. Ya, maka perbanyaklah zikir. Ya, dan zikir itu macam-macam, ada yang sudah ditentukan waktunya, ada yang mutlak. Ya, kita boleh menyebutkan zikir, mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, ini mutlak. Ya, tidak mesti harus selepas sholat saja. Ya, selepas sholat ada zikir istighfar astagfirullah 3 kali. Di lain yang lain juga bisa. Ya, bukankah ya, salah satu hadis Nabi mengatakan bahwasanya ya, man aktsara minal istighfar, ya siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan apa? Dari setiap kesulitan kemudahan, dari setiap kesedihan kegembiraan. Dia gundah gulana istighfar, Allah rubah dari gundah menjadi senang. Dia sempit istighfar, Allah buka. Bahkan apa? Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga hanya dengan istighfar. Ya, maka perbanyaklah istighfar. Ya, ucapan astagfirullah atau tambahin astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Atau minimalnya adalah mengucapkan sayyidul istighfar di pagi dan sore hari, karena siapa yang mengucapkan di pagi hari dan dia meninggal, ya kecuali dia akan masuk surga. Ya, di sore hari pun demikian. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak zikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang meminta wasiat, maka Rasul mengatakan la yazalu lisanaka ratban an dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Maka kalau kita lagi santai, kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, atau zikir-zikir yang lain. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Terlebih lagi, ayo kita perbanyak tahlil, takbir, tahlil dan tahmid. Di mana? Ini loh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ada takbir muqayyad, takbir mutlak, mohon maaf. Ada takbir mutlak yang itu bisa diucapkan dari mulai tanggal 1 ya, sampai nanti hari tasyrik. Waktunya bebas. Tidak mesti habis sholat dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus kita baca, ya, keraskan suaranya. Sebagaimana Ibnu Umar dan para sahabat yang lain ketika ke pasar mengucapkan ini dikeraskan sehingga apa? Orang-orang di pasar mengikuti dengan takbirnya Ibnu Umar. Ya, bergemuruh itu pasar dengan ucapan-ucapan takbir. Ya, dengan datangnya Dzulhijjah. Ya. Ada juga nanti takbir muqayyad tentunya selepas sholat, yaitu di waktu subuh hari Arafah sampai nanti waktu asar, selepas asar di hari tasyrik. Nah ini perbanyak zikir. Ya, orang yang banyak zikirnya maka akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal. Poin selanjutnya, agar kita selamat dari azab kubur adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
memohon perlindungan dari azab kubur. Memohon perlindungan dari azab kubur. Ini perlu. Jadi ingat, kita punya senjata utama agar selamat dari segala hal. Di antaranya doa. Kita khawatir terkena azab kubur, maka berdoa agar diselamatkan dari azab kubur. Kita bacakan hadisnya. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam doanya, di dalam salatnya misalnya. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Lihat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung dari fitnah masihid dajjal, al-masih ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal fitnatil mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Lalu Rasul melanjutkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Faqala lahu qail, maka ada yang berkata kepada Rasul, ma aktsaru ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasul, engkau kok banyak berdoa agar selamat dari hutang. Kenapa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seorang apabila terlilit hutang, maka dia akan berbicara dan berdusta. Dia akan berjanji lalu dia menyelisihi janjinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa. Ya, doa ya huwal ibadah. Berdoa adalah intinya dari ibadah kita. Salat kita isinya ibadah, isinya doa. Maka termasuk ketika kita ingin selamat dari azab kubur, ayo kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Atau doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, berlindung kepadamu dari fitnah. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, masihid dajjal, juga fitnah kehidupan dan kematian. Ya, lalu Nabi menutup dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Di antara yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan, Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Faqala na'am adzabul qabri haqqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azab kubur itu adalah nyata, benar ada, hak. Ya. Qalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan ba'du illa ta'awwada min adzabil qabri. Maka kata Aisyah, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat kecuali setelahnya akan berlindung kepada Allah dari azab kubur. Maka poin yang selanjutnya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari azab kubur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua poin. Kalau kita ingin selamat, yang pertama banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, banyak berdoa memohon perlindungan dari azab kubur. Mudah-mudahan ini bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, kealfaan, kekurangan itu semata-mata karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.